sudah keluar dari Antam saya. Iya, iya. Sudah pensiun. Sudah pensiun. Dan memilih jalan hidup ke dunia politik. Dunia politik. Nah, Oke. saya mau balik ke Antam. Sekiranya bisa diterima, mungkin ya pikir-pikir kita baliklah ke sana. Iya, iya, iya. Ya, tapi karena sudah tidak mungkin. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin Oke. saya balik ke sana. Sudah masuk di dunia ini. Kemudian saya sudah 2 periode. 2 periode. Tentu oleh aturan undang-undang sudah tidak boleh saya wakil lagi. Sudah tidak boleh saya wakil lagi. Seandainya bisa 3 periode, saya masih mau. Masih mau? Masih mau. Iya. Bagi saya bisa kita berkontribusi membangun ini daerah yang sama-sama kita cintai. Tujuannya juga saya ke sini, hadir di sini bukan cari apa, hanya mau apa? Untuk membangun daerah saya. Karena saya cinta terhadap daerah ini. Ya, kemana lagi saya harus berbagi. Ya, makanya saya masuk ke dunia ini. Ya, sudah tidak memungkinkan untuk 2 periode. Ya, saya kemarin minta juga. Saya tidak langsung serta-merta bahwa saya harus maju ke 01, tidak. Saya minta minta masukan keluarga, minta masukan teman-teman. Kemudian yang paling utama bagi saya selalu memohon kepada Tuhan mana yang terbaik untuk Polangka. Itu saya lakukan. Ya. Setelah itu, ya saya Bismillah maju. Mudah-mudahan dikasih apa oleh Tuhan yang dikasih. Kecintaannya Pak Jayadi sama Polangka itu saya apa ya? Saya Iya. kadang apa ya? Karena berbicara sudah kepentingan orang bangsa. Iya. Ya. Tidak ada tujuan saya dalam hidup saya hanya mau mengabdi. Hanya ngomong Ketulusan dan keikhlasan yang saya bawa untuk Kabupaten Polangka. Makanya betul-betul Pak Wakil, Pak Jayadi sudah 100% sudah. Iya. Saya tunggu di sini karena Ya. niatnya juga ibadah. Ya, ibadah itu yang utama. Saya dalam kita serahkan sepenuhnya diri ini ke daerah. Kalau memberikan manfaat kita kan, kalau tidak ya Mana yang terbaik versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. saya apa ya dalam menjalani di pemerintah sudah masuk dalam kesembilan, tidak pernah saya bermohon kepada Tuhan supaya saya jadi tidak pernah saya meminta kepada Tuhan berikan yang terbaik untuk ya, kalau ada orang lain yang lebih bagus tidak usah saya bilang kalau masyarakat melihat ada yang lebih bagus untuk daerah ini, untuk Polangka dan seluruh masyarakat, kita ke situ sama-sama. Tidak harus saya. Ya, itu yang ada dalam hati saya. Tapi kalau masyarakat meminta, Kalau masyarakat meminta, ya kita sudah siap. Saya siap. Pak Jayadi Saya siap. Dan yang paling siap di antara semua ini adalah saya. Saya kan sudah 10 tahun sudah paham ini apa yang akan kita lakukan untuk daerah, untuk masyarakat. Kita membangun daerah kita ini. Daerah kita ini kaya raya. Tinggal kita biar kita hadir di situ untuk membangun ini. Saya kira insyaallah akan lebih sejahtera dari hari ini, akan lebih baik dari hari ini. Itu yang ada dalam saya. Jadi saya niatnya ikhlas saja. Ikhlas. Saya abdikan diri untuk daerah Kabupaten Polangka. Ya. Kalau masyarakat merasa bahwa saya layak pantas, silakan kita bersama-sama. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Ketika memaksakan diri memilih saya, mendukung saya tidak bisa merealisasikan harapan dan keinginan, akan ada kekecewaan yang kita tidak mau. Tapi kalau merasa masyarakat melihat ada kebaikan sedikit dalam diri saya, ya mari kita sama-sama kita bangun daerah. Ya, karena saya sudah ada yang bisa dinilai oleh masyarakat dalam diri saya. Dari 10 tahun saya mengambil ke daerah, ada yang bisa dinilai, sudah ada yang bisa dinilai. Ya, ada yang bisa dinilai, ada yang bisa dilihat. Ya, kalau balon-balon lain mungkin yang asosiasi. Hanya saya pesan kepada semua balon, adik-adik saya yang punya keinginan untuk masuk ke dunia ini, ya mari kita sosialisasikan diri kita dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tidak mesti kita menjelekkan atau kita terhadap seseorang, karena tidak ada yang sempurna kita ini. Semua akan kita cari salahnya, semua kita ini punya salah. Tidak ada yang sempurna, yang sempurna hanya di Tuhan saja. Sehingga tidak usah kita mengusik, kita jalan saja. Menghina, apalagi menjelekan,
sampaikan, yang 9 tadi semua kita ini tidak sempurna, pasti ada kesalahan. Yang kita jalan sosialisasi, kita jual ke masyarakat. Ketika saya terpilih nanti apa yang akan kita berikan untuk masyarakat, untuk daerah ini, saya kira itu lebih bagus. Kita lakukan bagi semua adik-adik saya yang punya keinginan untuk maju ke dunia politik. Aduh, saya sampai terharu juga ini Pak Wakil. Aduh, ini pertemuan perdana, obrolan pertama saya dengan Pak Wakil, tapi saya sudah merasa kayak adiknya beliau dan bisa mendapat banyak insight dan inspirasi dari seorang Pak Jayadi. Tentu ini adalah keinginan dan harapan banyak masyarakat Pak Wakil. Sekaligus juga sebenarnya evaluasi. Ayo, silakan masyarakat ya, Kabupaten Kolaka dan semua kalangan, bagaimana kita menilai kinerja dari Pak Jayadi selama ini. Pak, ada statement terakhir, mungkin closing statement untuk masyarakat Kolaka, bagaimana supaya terus bisa mengawal pemerintahan ini dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Insya Allah mudah-mudahan di akhir masa jabatannya Pak KPI dan juga Pak Jayadi sebagai satu pasang yang telah kita pilih di proses demokrasi di 2018 bisa kemudian lancar dan bagus. Baik, harapan saya kepada kita seluruh masyarakat, ya mari kita silaturahmi ini tetap kita jaga. Berikan kami kesempatan, saya bersama saudara saya, kakanda saya Pak Sapei, untuk menyelesaikan perjalanan pemerintahan kami sampai 2024 Januari tanggal 15 waktunya kami selesai. Ya, doakan kami, kita bersama-sama. Tentu kami tidak bisa jalan sendiri, pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Ada 3 komponen di dalam daerah ini harus bersinergi. Pertama pemerintah, kemudian dunia usaha, kemudian yang ketiga masyarakat. Kita harus bersinergi kalau kita mau bangun ini daerah. Tidak bisa pemerintah jalan sendiri, tidak bisa dunia usaha jalan sendiri, tidak bisa juga masyarakat. Kalau kita bisa bersinergi ini, kemudian ditambah dengan potensi sumber daya kita masih cukup besar, sumber daya manusia kita cukup baik, saya kira apa yang menjadi harapan kita, tidak sempurna yang bisa kami persembahkan untuk daerah ini, untuk masyarakat, tapi minimal kita memaksimalkan ini supaya bisa ketika kami selesai nanti ada legasi yang kita titipkan untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita. Kemudian kepada generasi muda, ya anak-anak adik-adik saya milenial, ya persiapkan diri karena ke depan ini tantangan di dunia nyata yang kehidupan kita semakin besar dan semakin berat. Persiapan diri, kemudian kompetensi yang harus diutamakan, karena nanti ke depan tentu kita berharap perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi di daerah kita di Kabupaten Kolaka ini tentu akan menjadi ruang kerja, lowongan kerja bagi adik-adik sekalian. Ya, nanti tinggal tergantung adik-adik mau di posisi mana. Kalau bisa mempersiapkan diri, kompetensinya bagus, tentu akan mendapatkan posisi yang baik. Jangan kita hanya mau kerja di perusahaan, hanya mau jadi kuli buruh. Janganlah, kita berpikir kalau bisa kita jadi pimpinan di perusahaan tersebut. Kita menjadi pemain, dan kita menjadi penonton. Kemudian juga kita sudah memasuki beberapa waktu yang lalu kita sudah memasuki pelaksanaan demokrasi secara nasional. Itu sudah di tahap hukumnya. Ya, yang kita hadapi nanti adalah pilcaleg bersamaan dengan pilpres. Kemudian kalau pilkada nanti kan di bulan November. Ya, saya harap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka, kita tetap jaga persaudaraan kita, hubungan kita selama ini sudah bagus. Jangan kita rusak karena politik. Jangan karena kita berbeda pilihan caleg atau presiden lantas kita terpecah belah. Kita tidak mau itu, karena siapapun dia yang kita pilih nanti adalah orang-orang terbaik yang akan caleg akan duduk di DPR nanti bersama-sama dengan pemerintah memikirkan bagaimana kita bangun daerah kita yang sama-sama kita cintai ini. Kalau presiden juga tentu dengan kebijakannya seperti apa nanti. Ya, jangan kita berbeda
pemilihan, kemudian kita kata banyak juga Dinda yang seperti itu karena terlalu fanatisme kepada seseorang sehingga saya merasakan itu. Jadi sebelum masih jauh di pilkada, tapi saya sudah merasakan itu. Merasakan itu. Tidak ada orang yang selama beberapa hari, beberapa waktu masih sering sama-sama kita main apa, main gaple, main apa. Tiba-tiba karena ada orang terdekatnya mungkin atau apanya yang mau maju, putus itu hubungan. Ini yang saya sedihkan. Betul. Dia putus hubungan dengan saya. Janganlah terjadi seperti itu. Kita boleh berdua, tapi kita tetap sama-sama. Tujuan kita sama adalah membawa Kabupaten Kolaka yang sama-sama kita cintai ini ke arah yang lebih bagus. Itu harapan saya kepada milenial. Sekali lagi semangat. Hadapi hidup ini ke depan dengan semangat. Jangan pasrah dengan keadaan, karena kalau kita pasrah kita akan digilas oleh keadaan itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Wakil Bupati Muhammad Jayadin, yang saya kira alhamdulillah sangat inspiratif ini Pak Wakil, dan saya kira silakan masyarakat menilai dan silakan tulis di kolom komentar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mungkin mau diunek-uneknya, silakan. Dan kita tentunya melalui Diskominfo yang difasilitasi Diskominfo, insya Allah terbuka pemerintah daerah, dan saya juga pun nanti akan kasih tahu Pak Wakil ada yang nanya nih, dan insya Allah mudah-mudahan keterbukaan komunikasi dan informasi ini bisa terus dijalin. Terima kasih banyak Pak Wakil Bupati. Sehat-sehat terus. Dan saya ingin tutup dengan satu pantun Pak Wakil. Apa itu? Bunga mawar dipenuhi kembang, ada juga bunga melati. Kenapa Kolaka makin terus berkembang? Ada Pak Jayadin, sang Wakil Bupati. Luar biasa. Saya ini satu poin. Saya dalam hati saya merasa senang, merasa bahagia ketika saya bisa membuat orang senang dan bahagia. Itu poin paling utama dalam diri saya, dalam hidup saya. Supaya kita bahagia bersama, senang bersama. Tuh. Terima kasih mungkin Dinda terima kasih kepada Dinda Rijal bersama seluruh teman-teman. Pak Kadis Kominfo yang sudah memfasilitasi sehingga kita bisa bertemu ini. Kepada yang belum puas dengan hari ini melalui ini, silakan datang ke kantor, datang ke rumah, kita diskusi mau bagaimana ke depannya. Boleh terbuka terbuka Pak Wakil ya. Terbuka. Rumah itu 1 kali 24 jam, malah 1 kali 28 jam. Sudah dengan lemburnya itu. Dengan lembur-lemburnya saya kira ini mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dari pernyataan-pernyataan yang saya buat, tapi sesungguhnya tidak ada niatan untuk menyinggung atau apa. Mungkin sebagai manusia tentu saya berbuat sesempurna mungkin, pasti ada kekurangannya. Pasti. Tuhan itu sudah menciptakan kita dalam keadaan yang sama. Wa khuliqan nasu daifan. Dan Allah sudah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Jadi kalau kita salah, kita memang tempatnya salah kita. Tapi kesalahan itu kita minta maaf. Dan bisa kita perbaiki. Baik, terima kasih banyak Pak Wakil. Terima kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih.